kita harus benar-benar ada kerinduan saat sekarang ini kepada firman yang mendewasakan. Itulah pengajaran. Tidak hanya sembarang firman. Karena firman awal untuk kita membawa percaya, dan biasanya di situ selalu disertai dengan mujizat. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada perkara-perkara lain. Nah ini. Jadi pokoknya kita mengalami anugerah berkat yang nyata dalam hidup ini. Tapi Yesus mengadakan itu banyak mujizat, mengadakan mujizat 5 roti juga. Jadi kesembuhan banyak, tapi Yesus berkata jangan cuma di situ. Harus cari firman dan yang membawa bertahan sampai kepada kesudahan. Tingkatkanlah, jangan hanya yang sementara. Ya. Jangan hanya kesembuhan, karena kesembuhan itu di tubuh yang ada di dunia. Kecuali kalau kesembuhan rohani, nah itu untuk kekekalan. Jadi hal perkara-perkara yang meningkatkan rohani itu sangat dikehendaki oleh Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahannya kita diberi kesempatan beribadah kepadanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 51. Berbahagia yang membaca dan mendengar, melakukan firman Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak kita bergantian membacanya. Saudara yang ada di mana saja pun di rumah, ikuti meraih berkat. Berbahagia yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan. Yesaya 51. Saya baca ayat yang keempat, saudara 5, dan selanjutnya kita bergantian. Nanti yang terakhir pasal yang 11 atau ayat yang 11 kita baca bersama-sama. Yesaya 51 ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau nanti-nanti, perbuatan tanganku mereka arahkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diraihkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan.
Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang bersama kita? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudara-saudaraku, ini sangat penting di akhir zaman. Mendengar, mengerti pengajaran. Jadi firman Tuhan itu ada di dalam bagian-bagiannya. Sebagai dasar awal ada pengajaran, ada dasar awal adalah pemberitaan Injil keselamatan. Tetapi pengajaran adalah membawa kepada perkembangan sepenuhnya, sehingga tidak lagi hanya keselamatan yang penebusan darah Yesus, tapi kita akan sampai kepada keselamatan karena dibarui dan dibarui untuk masuk Yerusalem baru. Ini yang harus semakin kita mengerti, sehingga penginjilan harus ditingkatkan kepada pengajaran. Dan khususnya di akhir zaman ini sudah harus kita terima, dan pengajaran itu harus kita mengerti. Dalam ayat 7 tadi, dengarlah aku hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa-bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jadi kita mendengar, kita mengetahui apa yang benar, itu pengajaran adalah kebenaran, dan harus sudah ada di dalam hati kita. Ini sangat penting, sehingga tidak hanya keluar masuk. Keluar masuk itu baru seperti bejana yang kosong. Tapi kalau sudah mendengarkan pengajaran, dan ini yang harus ada di dalam hidup kita, maka itu bukan lagi bejana yang kosong, tapi adalah disebut bejana atau buli-buli mana, ya. Ada buli-buli yang berisi. Jadi nanti buli-buli itu ada di sini. Ini 2 lou batu, tapi nanti ini jadi dia ada di sini di dalam peti perjanjian di dalam sini. Jadi ini nanti 3 ini masuk di sini. Nah, ini dari pelita tongkat dari sini. Nah, ini apa? Ini buli-buli ya. Ini firman dari sini dia, sini. Nanti kalau sudah itu di dalam hati kita, jadi buli-buli di dalam ini. Karena peti ini adalah mempelainya Tuhan, gereja yang dewasa. Nah, jadi makanya kita dengar firman dan mengerti, ada di dalam hati. Itu nanti jadi mempelai Tuhan. Nah, itu peti. Nah, kalau ini Roh Kudus dengan segala kelengkapannya. Kalau ini adalah lou batu, ini kasih dari penyembahan, merobek segala kedagingan, dan 3 ini nanti
masuk di dalam. Nah, jadi nanti kalau di dalam tongkat, 2 loh batu, dan buli-buli. Nah, ini saudara-saudara yang kasih ya. Baiklah, jadi kita harus benar-benar ada kerinduan saat sekarang ini kepada firman yang mendewasakan. Itulah pengajaran. Tidak hanya sembarang firman. Karena firman awal untuk kita membawa percaya, dan biasanya di situ selalu disertai dengan mujizat. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada perkara-perkara lain. Nah, ini. Jadi pokoknya kita mengalami anugerah berkat yang nyata dalam hidup ini. Tapi Yesus mengadakan itu banyak mujizat, mengadakan mujizat 5 roti juga. Jadi kesembuhan banyak, tapi Yesus berkata jangan cuma di situ. Harus cari firman dan yang membawa bertahan sampai kepada kesudahan. Tingkatkanlah, jangan hanya yang sementara. Ya, jangan hanya kesembuhan, karena kesembuhan itu di tubuh yang ada di dunia. Kecuali kalau kesembuhan rohani, nah itu untuk kekekalan. Jadi hal perkara-perkara yang meningkatkan rohani itu sangat dikehendaki oleh Yesus Kristus. Itu kalau kita baca ada intinya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita boleh melihat sebentar ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Yesus mengadakan mujizat. Dia mengadakan 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000 laki-laki belum dengan anak-anak. Dan selanjutnya dia juga mengadakan banyak perkara-perkara yang ajaib. Ya. Itu sebabnya kita boleh melihat ini Yohanes 6 ini ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, itu kenapa mereka menjadikan dia seorang raja, sebenarnya itu baik. Tapi ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi mereka ingin menjadikan Yesus itu raja, tetapi hanya karena melihat mujizat. Itu sebabnya sehebat apapun mujizat itu memang luar biasa. Mungkin orang mati bangkit. Ada perkara-perkara ajaib, 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Itu semua hal yang ajaib. Tapi Yesus berkata di dalam ayat 25 dalam Yohanes 6, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Nah, jadi Yesus diikuti mereka sampai menyeberang laut. Ya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Wah, ini hebat. Sudah mulai cari Yesus sampai seberang laut. Jadi kalau kita seberang laut paling dekat di sini, ya Pulau Seribu lah paling dekat. Nanti kalau ke Sumatera, ya Bakahuni lah. Nah, nanti kalau ke timur, ya ke Bali.
Bali itu paling dekat. Jadi orang ini sudah juga mencari Yesus, mengikut Yesus sampai seberang laut. Semoga kerinduan kita juga mendalam seperti mereka. Biar jauh harus bersukacita. Tapi saudara-saudaraku, Yesus melihat itu pun belum kepada intinya. Itu sebabnya ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Jadi belum pengertian yang benar. Jadi mujizat itu harus membawa kita lebih meningkat untuk masuk dalam siap pelaku firman, diajar. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan dia mengatakan itu mengenai dirinya, firman yang menjadi manusia. Ketika Yesus berkata tentang dirinya adalah roti hidup, firman yang menjadi manusia, maka 5.000 itu semua pergi. Nah, orang yang tidak mengerti, ya mereka bilang Yesus itu nggak ada apa-apanya, lebih hebat yang lain, anggotanya banyak, Yesus hanya 12 muridnya. Ada yang berkata begitu. Tapi kita tidak usah pusing dengan begitu-begitu orang-orang yang tidak mengerti. Karena itu hanya ingin menunjukkan dia itu mengerti, hebat, walaupun tidak hebat. Sebenarnya justru dia tidak mengerti kerohanian. Dia berkata itu dari kebencian, bukan dari kerohanian yang baik. Ya. Jadi memang kalau untuk kebenaran itu tidak banyak. Nah, jadi Yesus berkata juga, ya, karena sudah banyak yang mengundurkan diri. Ya, kalau kepada firman pengajaran itu memang tidak banyak. Yohanes 6 ayat 66. Ini ada 666. Jadi ini ada juga semua artinya. Saya yakin ada artinya. Orang yang mundur, yang sudah mengerti tadinya, tapi nggak lanjut. Nah, itu masuk kepada antikris. Karena itu adalah orang-orang yang tidak bertahan, orang-orang yang tidak mempertahankan kerohanian yang baik. Ayat 66, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 67, maka kata Yesus kepada ke-12 murid itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita harus sampai kepada perkataan hidup yang kekal. Pengajaran. Jadi di dalam menerima firman tentang keselamatan, bukannya tidak selamat, selamat. Tetapi kalau dia sudah selamat tidak melanjut lagi, itu terhilang lagi. Itu sebabnya kalau sudah terima Injil, percaya Yesus juru selamat, nyata pengalaman-pengalaman kesembuhan, mujizat-mujizat, itu harus mendorong kita kepada firman.
sampai kepada hidup yang kekal. Firman kepada hidup yang kekal bukan hanya membawa percaya kepada Yesus Juru Selamat, tapi firman itu harus kita dengar, kita mengerti, dan ada dalam hidup kita. Artinya seperti tadi buli-buli sudah di dalam peti perjanjian. Itu artinya sudah di dalam hidup anak-anak Tuhan yang menerima firman dan membawa dirinya sampai kepada kedewasaan. Tidak ada cacat, tidak ada celah, sehingga segambar serupa dengan Yesus. Bahkan kalau tutupnya itu adalah 2 kerub, itu menunjuk Allah Bapa dengan Roh Kudus, maka tutupnya, tempatnya 2 kerub itu adalah Yesus, dan petinya adalah anak-anak Tuhan. Klop. Jadi bagaimana itu boleh terjadi bagi kita? Ya, kalau kita terima firman dan hidup kita digarap, dibentuk, dan itu kita akan segambar dengan Yesus. Dan Yesus itu ada sama dengan Bapa, dan juga pekerjaan Roh Kudus ada di dalam Yesus. Kalau kita segambar dengan Yesus, maka kita bagaikan peti yang klop, yang ada naungan Bapa dan Roh Kudus, dan Yesus yang benar-benar menyatu kepada kita. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus menerima firman Tuhan di akhir zaman ini. Tadi dalam Yesaya 51 ayat keempat, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa, sebab pengajaranku akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ini di akhir zaman harus semakin nyata, sebab akhir zaman adalah mengakhiri semua. Saya berdoa biar kita semua senang dengan ini, suka dengan ini, bahkan menjadikan ini harta yang terpendam yang paling mahal. Kita berani menukarkan semua untuk mendapat harta yang terpendam itu. Dan itu kiranya banyak-banyak yang boleh mendapatkan itu di seluruh bumi ini. Indonesia, kita di bumi Asia, tapi yang lain lagi Eropa, benua Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Antartika, semua kiranya boleh banyak yang suka akan firman, yang mengajar, membawa kita kepada tabiatnya Tuhan, sehingga kalau Yesus datang kita sama dengan dia. Karena itu sudah tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, semoga saudara-saudara yang suka akan baca ini, baca sendiri ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 dengan 2. Saya tidak akan baca dulu sekarang. Pengajaran yang meningkatkan, kalau kita boleh menerima itu adalah kemurahan. Karena apa? Tidak banyak yang suka menerima. Tidak banyak yang bisa mengerti. Hanya Roh Kudus yang mengajar itu lewat jabatan-jabatan yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan jabatan begitu sekolah teologi ya, bisa duduk di belakang meja dapat gaji. Belum tentu. Harus yang ada penyerahan urapan Roh Kudus dan jabatan yang dipegang sama dia, dilaksanakan oleh dia adalah jabatan dari Roh Kudus. Karena nanti ada karunia Roh Kudus,
ada jabatan dari Roh Kudus, baru ada juga buah-buah Roh Kudus. Dan dari buah Roh Kudus yang terutama adalah kasih, dan kasih itu masih dibagi dengan 9 perbuatan kasih. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus sudah mengingatkan itu kepada Timotius. Nah, ini kita mau baca ini dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Bukan ajaran sesat ya, ajaran sehat. Perhatikan, karena kalau orang ngantuk-ngantuk, ini hanya selisih H sama S. Sesat atau sehat. Nah, ini. Dan hanya S saja diganti, sudah sejauh langit dan bumi perbedaannya. Ya, kalau sesat itu udah terbuang selama-lamanya. Tapi kalau sehat itu, wah, itu masuk anugerah Tuhan. Ini saudaraku. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kita mau baca dulu sama-sama biar mantap. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nanti akan banyak orang berkata begini, "Loh, kamu di gereja kamu begitu ya?" "Iya." "Ah, gak usah begitu." Ini saudaraku. "Ah, masa harus begitu?" Nah, nggak bisa. Segala macam lah. Bisa, saudaraku. Tapi saat ini siapapun yang mendengar, kiranya Tuhan tolong kita semua sebanyak mungkin mau menerima ajaran sehat. Ajaran sehat itu adalah mulai dari keselamatan, penyucian dosa, dilanjut dengan penyucian firman yang menyempurnakan. Nah, ini. Jadi penyucian darah itu sudah bagus, tapi itu adalah kelakuan kita yang sudah lama. Tapi untuk tindakan ke depan, itu adalah penyucian firman, pengajaran yang menyempurnakan. Nah, jadi yang lama sudah dibaharui, dan ke depan Tuhan bimbing kita. Yang lama itu kita minta ampun dan darah Yesus menyucikan. Ke depan adalah petunjuk dari firman sampai kita bisa bertemu Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya kita sudah baca tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 3 itu, supaya kita semua menerima ajaran sehat yang meningkatkan. Kalau itu ajaran sehat itu ada dalam sampai diri kita, firman yang meningkatkan dan kita mengerti dan ada dalam hati, nanti kita hari demi hari semakin dibaharui, semakin baik. Dan ini yang harus terjadi di akhir zaman. Apa guna akhir zaman? Akhir zaman adalah peningkatan terakhir bagi gereja. Hari-hari diperbarui sampai sempurna, tidak bercacat celah. Ini gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Saya mau mohon pembacanya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca saja langsung. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Iya. Semoga Allah damai sejahtera menuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan
engkau cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, itu bukan hanya pengudusan darah. Pengudusan darah itu dari apa yang kalau kita bersalah, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Tapi kalau kita, untuk kita boleh masuk dalam tidak bercacat celah, itu karena jalan kita. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, sehingga kita dibawa dan bersama dengan Roh Kudus kepada segala kebenaran sampai kita tidak bercacat celah. Nah, ini harus benar-benar terjadi bagi kehidupan kita. Jadi banyak orang tidak suka akan firman yang menyucikan, pengajaran yang menyucikan. Orang mau seperti permohonan dari Lot. Malaikat Tuhan sudah berkata, harus pergi sampai ke gunung yang tinggi. Oh, dia bilang, saya ke sana saja. Ke Soar. Kita sudah dengar itu. Soar itu masih di lembah. Belum naik. Jadi banyak orang minta perjalanannya. Kalau boleh nggak usah begitu dong. Susah itu. Nggak ada yang bisa sempurna. Loh, Tuhan kan bisa tolong kita. Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Ini sudah. Jangan diukur kekuatan pertolongan Tuhan. Tuhan itu sekali berkata tidak pernah gagal. Kita mau baca dulu Ayub 42 ayat 2. Ayo tolong. Ayat 2. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan dalam Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Jadi rencana Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Dia, tidak ada rencana yang gagal. Pasti bisa. Tetapi saudara-saudaraku harus mau terima firman pengajaran. Meningkat saudara-saudaraku. Ya. Harus mau terima firman pengajaran. Sebabnya kalau firman itu walaupun sakit bagi keinginan kita, tapi akhirnya berkatnya luar biasa. Karena memang untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus ada kesungguhan yang luar biasa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, karena dia tidak ada lagi boleh melakukan kehendaknya, maka dia menyebut dirinya adalah tawanan roh. Ya, hari kita mau baca itu. Saya mau ulang baca. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi dia berkata dia adalah tawanan roh. Tawanan, saudara-saudaraku, tidak boleh berbuat semaunya kemana-mana. Ya. Jadi kita juga anak Tuhan mulai belajar. Jangan sembarang-sembarang saudaraku. Itu sebabnya kalau umat Tuhan dulu yang ingin diberkati Tuhan seperti Daud, apapun tindakannya dia tidak mau sembarang. Kalau mau berperang bertanya dulu kepada Tuhan, bolehkah aku maju? Lalu Tuhan bilang boleh, maju. Oh, Tuhan bilang tidak, tidak. Nah, jadi
Kalau Daud itu orang yang paling berhasil, dia selalu bertanya supaya jangan salah kepada firman Tuhan. Biar kita juga semua begitu. Haleluya. Anak-anak juga yang belum berpengalaman, jangan asal lakukan apa-apa, tanya dulu orang tua. Karena orang tua lebih berpengalaman. Haleluya. Jangan asal bikin semuanya, asal pergi sana, asal pergi sana. Tahu-tahu di sana sudah ada bahaya, sudah ada segala macam, ya. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi tawanan roh itu juga itu termasuk dia harus melakukan apa yang menjajah dia. Sama seperti bangsa Israel. Mereka adalah tawanan, akhirnya menjadi tawanan di Mesir. Maka mereka harus mengerjakan kerja paksa. Apa itu? Rodi. Ya. Mereka membangun piramid, yaitu Ramses dan Pitom dan Ramses. Ya. Kalau mau kita baca sebentar, boleh kita baca Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang pertama mulai ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi pelarian nanti. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Nah, ini kerja paksa, saudaraku, kalau ditawan. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Nah, ini saudaraku. Hanya inilah, karena bangsa Israel itu bukan hanya manusia biasa, tapi mereka adalah umat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi 12, tapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi dalam kehidupan kekristenan begitu. Kalau dihambat bukannya berkurang, banyak. Tapi kalau Kristen itu sudah bebas, enak-enak saja, sama saja dengan sekitar tahun abad ketiga memasuki keempat. Ada raja Kaisar Konstantinus berkata, semua harus jadi orang Kristen. Agama Kristen menjadi agama negara. Nah, jadi orang jadi Kristen tidak lagi belajar bagaimana awalnya. Makanya kita kalau mau baptisan itu diajari semua, ya. Jadi mereka itu tidak tahu, pokoknya masuk. Nah, nggak usah pertobatan, nggak usah mengerti firman. Ini karena saat itu aman semua, ya. Justru mereka diperalat juga untuk dibohongin. Tidak boleh baca kitab Alkitab. Kalau ada kesalahan cukup mengaku kepada, ya, saat itu adalah pemimpin agama, ya, ini uskup. Nah, ini saudara-saudaraku, ya. Jadi ke situ mengaku, minta doa, minta berkat apa. Jadi hanya begitulah, nggak usah mengerti firman, nggak usah hidup dalam kekudusan. Yang penting sampai nanti lama kelamaan kalau mau selamat bayar. Uang dulu semuanya nggak ada uang kertas, adanya uang logam. Nah, berapa umpamanya? Itu sudah banyak itu, satu
pundi-pundi. Nah, nanti ya, uskupnya bilang begini, nanti kamu dengerin, begitu kalau di Jawa bilang ku suntek. Kalau bahasa Indonesia, kalau udah ku jatuhkan uang ini masuk dari lubangnya, kamu dengar gemerencing, saat itu rohmu loncat ke surga. Itu udah dibohong-bohongi lah. Itu tadi karena terlalu aman, terlalu enak. Akhirnya jadi tidak mengerti firman, jadi dibohongin, jadi ya begitulah. Dan itu lama, 900 tahun. Sehingga kekristenan itu tidak ada harganya saat itu. Dari tahun 600 itu sama sekali sudah hilang arah. Dan itu sampai 900 tahun. Jadi tahun 600 tambah 900 1500. 1517 saat itulah Martin Luther mulai mengadakan pembaruan. Dan sampai sekarang akhir zaman harus benar-benar lebih lagi baru sampai tidak bercacat celah. Inilah keberadaan kita sekarang. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya pengajaran ini harus kita sampai bagaikan tawanan roh yang intinya nanti kita jadi pelaku firman, hambanya firman Tuhan. Hanya di dalam hal ini bukan kita dipaksa. Di dalam Tuhan tidak ada main paksa. Mau jadi percaya tidak boleh dipaksa, mau melayani tidak boleh dipaksa, melakukan kehendak Tuhan tidak bisa dipaksa. Harus dari hati nurani sendiri. Karena kalau dipaksa itu tidak keberkatan. Itu sebabnya kita beribadah harus dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita melayani harus dari kasih yang mengasihi Tuhan. Kita memberikan persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi semua itu nanti akan kita terima. Karena itu kita lakukan dengan hati kita. Sama dengan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya dengan rela. Dan dia nanti akan menerimanya dengan sukacita. Dia terima itu, saudaraku. Ya, jadi kita juga tidak ada main paksa. Jadi sasaran kita melakukan firman adalah penyerahan kita, tapi bobotnya itu adalah sebagai tawanan. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan ini. Tidak boleh beda-beda. Ini saudaraku. Itu sebabnya disebut oleh Rasul Paulus tawanan, karena dia menyerahkan diri. Kalau dia mau lari ya boleh aja. Aduh, nanti aku dibunuhlah di Roma ini. Aku nggak mau. Boleh. Tapi dia nggak mau. Dia sudah siap apapun yang terjadi. Makanya dia bilang, aku sebagai tawanan roh. Kita baca aja dulu ulang ya. Saya baca ulang dulu. Dalam Roma pasal yang ke-20 ayat 22 tadi. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia bukannya tidak tahu, dia tahu. Tapi dia tidak ada yang paksa, tidak ada yang suruh. Apapun itu sengsara, apapun itu penjara. Bahkan dia sudah berkata dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10, yang ku kehendaki adalah sama dengan kematian Yesus Kristus. Haleluya. Nggak ada yang suruh-suruh, nggak ada yang paksa dia. Baru dia berkata, mahkota kebenaran sudah tersedia bagiku. Karena kalau kita menderita bersama dengan Yesus, kita akan bersama memerintah bersama dia. Kalau kita mati bersama dengan Yesus, kita akan hidup bersama dengan
Dia. Haleluya saudaraku. Yang penting kita mengerti, dan kesana itu adalah bagaimana kita saudaraku. Kita hanya mendoakan, hanya saling menguatkan. Itu sebabnya seboleh-bolehnya jangan melemahkan satu dengan yang lain. Harus kita bersifat bertabiat untuk mendukung satu dengan yang lain. Ini, dan kita harus tolong menolong saudaraku untuk terbangunnya tubuh Kristus. Itu sebabnya perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ini saudaraku, karena kita akan segera menanti Tuhan untuk memberikan inti dari keselamatan itu pada hari kedatangannya. Kita mendapat tubuh yang tidak bisa sakit. Kita mendapat tubuh rohani yang untuk kekekalan. Nah, itu keselamatan yang akhir itu. Keselamatan yang awal menebus dosa kita. Keselamatan yang akhir kita mendapat tubuh yang baru, yang benar-benar sama seperti Dia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3, kita akan baca juga ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, saudara-saudaraku, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, keselamatan yang pertama adalah Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itu keselamatan yang pertama. Keselamatan yang kedua, Yesus datang lagi, tapi bukan menebus dosa. Untuk apa? Filipi 3 tadi ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan. Jadi kalau Yesus sudah mati di salib, kita sudah menjadi hidup yang baru, tapi kita belum mendapat tubuh yang kekal. Belum. Itu sebabnya kadang kita lemah, menjauh. Kadang kita masih bisa lemah, masih melanggar firman. Kadang kita lemah, masih berbuat dosa. Karena apa? Yesus mati untuk menebus dosa kita, tapi kita belum disempurnakan. Masih diajar supaya dari hari ke hari dibarui dan supaya semakin disempurnakan. Tapi kalau Yesus datang, kita sudah dibarui hari demi hari dan sudah sesuai dengan firman. Tinggal Tuhan mengubah sama seperti tubuhnya yang mulia. Tidak berdosa lagi, tidak lemah lagi, tidak jatuh lagi, tetapi tubuh yang untuk kekal selama-lamanya. Ini saudaraku,
Jadi kalau kita sudah diajar keselamatan mendapat tubuh yang baru, itu bagi kita sudah dekat. Yesaya 51 tadi ayat 5. Dalam sekejap mata keselamatan daripada aku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaannya aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada kula pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Ini kalau kita nanti menang masuk di kerajaan 1000 tahun. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Ini nanti kejadian akhir sekali. Tapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Kelepasan apa lagi? Kita mendapat tubuh yang baru. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Nah, apa itu keselamatan? Kita tidak lagi ada bisa sakit, tidak lagi ada menderita, tidak lagi lemah, tapi tinggal kita bersuka cita. Itu sebabnya dalam ayat 11, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Inilah yang terjadi bagi kita. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Ini hanya kalau Yesus sudah datang ini nanti. Kita bertemu di udara dan habis itu masuk di kerajaan 1000 tahun. Hanya di situ, saudaraku. Itu sebabnya biarlah kita menerima firman. Dan semakin berusaha, saudaraku, menjadi tawanan roh. Itu adalah penyerahan kita. Itu sebabnya penyerahan kita itu dimulai dengan menjadi lahir baru. Ya, penyerahan lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Habis itu penyerahan kita dibimbing kepada segala kebenaran. Nah, ini saudaraku, itu penyerahan. Tidak boleh dipaksa. Tidak ada yang bisa dipaksa. Ya, kalau bisa dipaksa, nanti iblis juga nuntut. Aku kok nggak dipaksa gitu lagi. Tapi iblis itu dikasih kesempatan sepanjang mungkin. Tapi dia tidak bertobat. Namun bagi kita, saudaraku, mari kita menyerahkan diri kita dalam kesempatan, biar kita bagaikan ditawan untuk bisa melakukan pengajaran itu. Dan kalau bagaikan ditawan, kita tidak lari-lari lagi. Kita tidak keluar-keluar lagi. Kita tetap di dalam firman pengajaran itu. Kiranya Tuhan mau tolong kita, saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga kita memiliki ketaatan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita, Tuhan kuatkan kita, saudaraku. Mari kita mau menyanyi.